Beberapa waktu terakhir, nama KJ Motor tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Pasalnya, brand roda 2 asal Cina yang baru saja masuk ke Indonesia ini digadang-gadang akan menjadi ancaman baru bagi brand roda 2 Jepang dengan membawa produk-produknya yang mempunyai kualitas, spesifikasi sekaligus bandrol harganya yang bersaing. Sejauh ini, KJ Motor telah merilis 4 produk sepeda motor yang dipamerkan pada ajang pameran Indonesia International Motorcycle Show atau IIMS 2025, di mana produk KJ Motor ini meliputi segmen cruiser, sportsbike, dan juga maxi scooter. Produk-produk dari KJ Motor tersebut hadir menawarkan desain yang keren, fitur-fitur yang canggih, dan juga spesifikasi yang cukup menjanjikan. Namun di sisi lain, mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa dari keempat produk yang baru saja dirilis KJ Motor ini, tidak ada satupun yang bandrol harganya di bawah 40 jutaan, atau setidaknya harganya bisa dijangkau oleh konsumen luas. Padahal ekspektasi konsumen sudah menambahkan produk motor Cina yang murah, berkualitas dan mampu bersaing di pasaran, dengan harapan agar brand motor Jepang tidak akan semena-mena lagi dalam mempermainkan harga maupun kualitas mereka. Lantas, mengapa demikian? Kenapa KJ Motor belum menjual motor-motor yang harganya terjangkau untuk konsumen luas? Nah, jadi produk perdana yang diboyong KJ Motor di Indonesia ini adalah produk kelas premium, dan itu pun statusnya adalah CBU, yang tentunya ada biaya pajak tambahan dan lain-lain. Maka dari itu, tidak mengherankan jika 4 motor yang baru saja diboyong KJ Motor ini harganya nggak ada yang di bawah 40 jutaan. Tapi, apakah mungkin KJ Motor akan menjual produk sejuta umat seperti halnya motor 125cc ataupun 150cc? Kemungkinan sih iya, mereka bisa saja menjual motor-motor kecilnya, hanya saja KJ Motor belum bisa gaspol dalam waktu dekat ini. Soalnya jualan motor kecil itu bukanlah perkara mudah, karena lawan KJ Motor di sini adalah brand raksasa Jepang yang sudah lama berkuasa di Indonesia, di mana sekelas Suzuki dan Kawasaki saja akan kesulitan jika dipaksa melawan kedua raksasa ini di kelas motor berkapasitas kecil. Sehingga KJ Motor setidaknya membutuhkan energi lebih untuk menunjang produksi massal dan membutuhkan jaringan dealer luas untuk mendukung after sales produk mereka. Namun, dalam hal ini KJ Motor sudah memperlihatkan upaya serius mereka, karena di tahun 2025 ini KJ Motor dikabarkan sedang membangun pabrik baru di kawasan Delta Mas Cikarang, di mana ini adalah pabrikan pertama yang dibangun di luar Cina, dan rencananya pabrikan KJ Motor Cikarang ini akan menjadi basis produksi untuk market Asia Tenggara. Nah, kalau sudah menyangkut pasar Asia Tenggara, kemungkinan besar bakalan ada motor-motor kecil di kelas 125cc maupun 150cc yang tentu saja akan menjangkau konsumen luas, karena motor-motor kecil ini sudah sangat umum beredar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, KJ Motor sendiri sudah mempunyai beberapa produk keren di segmen motor sejuta umat, seperti halnya KJ Motor Immortal 150, Ford 150 ADV, SRK 150, SRV 125, SK16 dan lain-lain. Sehingga untuk kelanjutannya, tinggal kita tunggu saja bagaimana KJ Motor menjalankan strategi pemasaran mereka. Sementara itu, kalau ngomongin soal varian produk KJ Motor yang baru saja di launching di Indonesia ini, sebenarnya apakah 4 varian produk di kelas premium ini punya bandrol harga semahal itu? Dan apakah spesifikasi maupun fitur yang ditawarkan sepadan dengan harganya? Pertama, kita bahas dulu cruiser 250cc yang diboyong KJ Motor, yaitu SRV 250A. Cruiser satu ini nggak hanya keren dari sektor tampilan dan juga sektor mesinnya yang sudah menggendong V-twin, akan tetapi ada yang lebih keren dari itu, karena motor ini sudah mengadopsi transmisi AMT Triptonic yang bisa dioperasikan dalam 2 mode, yaitu mode transmisi automatic alias gas rem doang layaknya motor matic pada umumnya, serta mode manual 6 speed yang bisa dioperasikan dengan menekan tuas shifter pada bagian stang kiri. Dengan begitu, pengendara yang sebelumnya tidak bisa mengoperasikan transmisi manual akan sangat terbantu berkat adanya fitur transmisi ini. Biasanya fitur transmisi otomatis seperti ini hanya ditemukan pada cruiser sekelas Moge, seperti misalnya Honda Rebel 1100, dan itu pun harganya sudah tembus mencapai 377 jutaan.
Nah, menariknya, KJ Motor membandrol motor ini di harga 59 jutaan saja, yang mana harga tersebut tidaklah jauh berbeda dengan cruiser sekelasnya layaknya Kiwi V250 Fi, dan masih jauh lebih murah dari Benda Napoleon Bob 250, yang bandrol harganya berada di angka 80 jutaan. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri, KJ Motor SR-V 250A memakai mesin V-twin berkubikasi 250cc SOHC yang diklaim mampu memutahkan tenaga 27,5 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncak 23 Nm pada 8.000 rpm yang performanya sudah sangat cukup untuk sebuah cruiser 250cc. Di kelas 250cc ini, KJ Motor juga memboyong maxi skuter mereka, yaitu Ford 250 yang ditujukan untuk bersaing langsung dengan Yamaha X-Max maupun Honda Forza 250. Maxi skuter ini dibekali mesin 250cc SOHC full injection berpendingin cairan yang diklaim mampu memutahkan tenaga 22,7 horsepower di 8.000 rpm serta torsi puncak 24 Nm pada 6.500 rpm yang secara spek di atas kertas, output tenaganya ini setara dengan maxi skuter 250cc lainnya. Fitur yang diusungnya juga sudah cukup lumayan, diantaranya sudah terdapat kunci keyless, speedometer digital, lampu full LED, windshield tinggi, bagasi yang bisa muat satu helm dengan tambahan pegas dan lampu bagasi, serta tangki bensin di depan yang mampu memuat 10 liter BBM. Namun jika dibandingkan maxi skuter sekelasnya, Ford 250 mempunyai beberapa kelebihan, di mana motor ini mempunyai ketinggian jok yang paling rendah yaitu 765 mm, serta terdapat dek depan rata yang tidak dapat ditemukan pada maxi skuter 250cc lainnya. Jadi buat yang nyari maxi skuter pendek dengan dek depan rata, motor ini mungkin bisa menjadi alternatif pilihan, apalagi harga KJ Motor Ford 250 ini dibanderol cukup terjangkau, yaitu 49 jutaan, alias jauh lebih murah dari harga X-Max 250 yang dibanderol 67 jutaan, maupun Honda Forza 250 yang sudah melambung di angka 90 jutaan. Produk KJ Motor yang ketiga adalah cruiser kelas menengah, yaitu KJ Motor SR-V 600V. Motor yang mengusung gaya cruiser modern ini hadir mengusung konfigurasi mesin V4 561cc DOHC berpendingin cairan 6 speed yang tenaganya diklaim mencapai 67 horsepower di 10.500 rpm serta torsi puncak 54 Nm pada 8.000 rpm. SR-V 600V ini nantinya akan bersaing langsung dengan cruiser kelas menengah dari pabrikan Jepang seperti halnya Kawasaki Vulcan 650 maupun Honda Rebel 500. Nah, jika cruiser Jepang ini rata-rata dijual di atas 200 jutaan, KJ Motor membandrol motor ini di harga 179 jutaan saja, yang tentunya ini cukup menarik, mengingat SR-V 600V menawarkan konfigurasi mesin V4 yang pastinya mempunyai sensasi dan suara knalpot yang berbeda dari mesin 2 silinder yang dipakai pada cruiser kelas menengah buatan pabrikan Jepang. Berikutnya produk KJ Motor yang terakhir adalah SRK 800RR. SRK 800RR merupakan super sport yang sejak tahun 2024 lalu diikutsertakan pada ajang balap kelas dunia, yaitu WSSP alias World Super Sport. Motor ini hadir sebagai pesaing dari generasi super sport terbaru seperti halnya Yamaha YZF-R9, Panigale V2, Suzuki GSX-8R dan lain-lain. Sementara di market Indonesia sendiri, SRK 800RR mungkin bisa dibilang akan menjadi pesaing sepadan bagi Kawasaki ZX-6R. KJ Motor SRK 800RR dibekali mesin 4 silinder inline berkubikasi 778cc 6 speed yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 120 horsepower di 12.000 rpm dan torsi puncak 74 Nm pada 9.500 rpm. Walaupun kubikasinya lebih besar,
motor ini mempunyai output tenaga lebih kecil sekitar 6 horsepower dari ZX6R. Namun, setidaknya SRK 800RR akan menjadi pengganggu bagi ZX6R yang sama-sama bermain di segmen super sport 4 silinder. Pasalnya, selain tampilannya good looking, bandrol harga motor ini juga cukup menggiurkan, di mana KJ Motor menjualnya dengan harga 249 jutaan atau selisih 110 jutaan lebih murah dari Kawasaki ZX6R yang dibanderol 360 jutaan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai produk-produk buatan KJ Motor ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.